Nomor satu. Nah, di sini kan seperti yang kita tahu ya, P pedas. Nah, di sini kalau ada pembagian dengan pecahan, kita tinggal balik aja kan, 4 kali 2/1 sama dengan akar T. Berarti kan 8 sama dengan akar. Kalau mau dapet T, berarti semuanya dikuadratin. Ini kuadrat sama dengan T. Berarti T-nya 64. Udah, gitu doang. Sip. Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, ini yang udah sering kakak sampein. Jadi kalau ada tiga kata kunci di fungsi, itu ada apa aja kata kunci yang sering kakak singgung? Ada memotong, memotong, menyinggung, menyinggung sama melalui. Melalui itu bahasa lainnya terletak, ya. Nah, ini terletak kan melalui itu ada di titik tersebut. Maksudnya titik tersebut ada di fungsi tersebut lah ya. Nah, maka kalau ada tiga kata kunci ini, dia itu bisa disubstitusikan. Heeh. Nah, berarti ini kan nomor satu nih kita kurungin. Kita kurungin dulu ya. Berarti kalau nomor dua gimana? Kalau nomor dua, kita lihat fungsinya. Fx-nya sama dengan x kuadrat min rx plus 33. Kalau di sini 2,17, berarti yang jadi x-nya itu 2, yang jadi y-nya itu. Oke, kita perbesar dulu. Berarti kalau seperti itu, y-nya ganti dengan 17 sama dengan x-nya ganti dengan 2 kuadrat dikurangi 2r ditambah 33. Berarti 4 nih ya, tambah 33, 37 dong. 37 kurangi 17. Ini 2r-nya pindah ke sini biar positif. Berarti kan jadi 20 ya. 2r. R-nya 10. Udah, gampang kan? Lumayan, dapet 2. Kita coba baca lagi. 9 bilangan, 2, 4, 8, sekian, itu harus diurutkan dari besar ke terkecil. Jika U dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, nah diurutkannya dari yang terbesar dulu katanya ya. 8, 8, 7, 6, 5, 6 ketinggalan, sorry, bentar. 6, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 2. Nah, yang posisi ketiga itu U. Posisi ketiga itu U. Berarti ini U ya. Heeh, 8. Berarti kan ini 3, 3, 2, 3. Ini ya. Ini T. Nah, berarti 2 kali U kurangi T. 2 kali 7 dikurangi 3. 14 kurangi 3. 11. Udah, gampang. Uh. Nomor 5 ini ya, kalau kalau Kakak, ambil nih, maksudnya kayaknya sih yang ini tuh yang dalam kurung nih. Berarti dia itu 2 ini sebagai genap tak negatif. Yang 2 tuh. Berarti kita masuk 2-nya itu jadi 2 kuadrat ditambah 2 kurang 2. Nih, berarti hasilnya kan 4 tambah 2 6 ya. 6 bagi 2 3 ya. 1 kurangi 3. Berarti kan min 2. Min 2 tuh berarti genap negatif. Ini masuknya ke 2 min 2 kuadrat tambah 1. Berarti 4 kali 2 8 tambah 1 9. Ada. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nomor 6 ini katanya ada fungsi 2x kuadrat bla 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 berpotongan nih, berpotongan. Tadi kalau ada berpotongan melalui dua sumbu, disubstitusikan. Nah, berarti ini 2x kuadrat dikurangi x kurangi 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 karena berpotongan. Nah, berarti kita punya x kuadrat kan ya 2x kurangi x. Jadi x min x tambah 3, min x tambah 3 berarti plus 2x. Min 1 tak min 7 berarti min 8 sama dengan aman ya. Nah, sekarang nyari 8 kan 4 kali 2. 4 kali 2. Berarti yang negatifnya yang 2. Kenapa? Biar dijumlahin jadi 4. Jadi 2 maksudnya. Jadi 2. Nah, gini ya maklorinnya. Aman ya? Nah, berarti X-nya itu bisa min 4 atau X-nya itu bisa min 2. Artinya, kita harus ngecek dulu nih buat jari Y-nya. Ada 2 kemungkinan berarti Y-nya.
Kenapa 2 kemungkinan? Karena kan ketika min 2, ketika min 4. Masukin ke salah satu sama aja, bebas. Misal kita mau masukin ke yang, yang kecil yang mana? Yang fx sih. Misalkan fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Berarti ambil kita yang, x-nya min 4 dulu ya. Berarti y aja langsung, y min 4 dikuadratkan 16, 2 kali 16 dikurangi, ditambah dong karena min ketemu min 1. Aman ya? 2 kali 16 berarti 32. 32. 4 kurangi 1 berarti 3. Berarti 35. Berarti kita punya titik adalah min 4, oke, ini yang pertama. Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini 2 kuadrat berarti 8 tetap ya. Dikurang 2 dikurang 1. Nah, ini ya. Berarti 5 ya. Berarti titiknya adalah 2,5. Oke, kita tandain dulu. Berikutnya kita ini ambil dulu. Nah, ini ambil dulu. Ini titik-titiknya kita simpan dulu. Nah, sekarang B harus lebih besar dari D. B itu siapa? B itu Y. Itu juga Y bisa gitu ya. Nah, berarti yang Y-nya yang harus lebih besar berarti si 35 dong, ya, 5 ya. Nah, artinya yang A siapa? Min 4 berarti di sini ya. Kebayang? Oke, sip. Karena gradien itu apa rumusnya? Masih ingat? Delta Y per delta X. M itu. Berarti kan Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Ini 35 kurangi 5 berarti 30 kurangi 6. Berarti min 5. Ada ini. Nah, gitu ya. Next, nomor 8. Jika garis PX tegak lurus pada garis M melalui titik 1,1 gitu ya. P plus Q sama dengan tegak lurus pada garis M. Oke, kita lihat dulu yang atas garis M-nya itu melalui dua titik tersebut. Oh, berarti harus ini ya. M-nya kan min 5. M untuk gradien M itu adalah min 5. Kalau tegak lurus kan berarti M1 kali M2-nya adalah min 1. Nah, berarti kan tinggal kita anggaplah itu M1, berarti M2-nya gimana? Berarti kan min ketemu min positif, berarti jawabannya 1/5. Karena ketika dimasukin, si M1-nya itu kan min 5 nih. Kalau min 1 dibagi min 5, jadinya 1/5. Itu untuk gradien buat si Y yang ini. Hmm. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya satu satu gradien, pernah kakak kasih lagi ini berapa hari yang lalu. Satu gradien satu titik itu rumusnya apa? Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. M-nya udah ada 1/5. Ini 1,1. Berarti Y kurang 1, X kurang 1. Kan gitu ya? Y sama dengan 1/5 X min 1/5 Y 1. 1 tuh 5/5. Ya kan? Berarti Y sama dengan 1/5 X dikurangi 4/5. 4 plus 4/5. Karena kan min 1 tambah 5 ya. Nah, sekarang yang P siapa? Yang P berarti 1/5. P itu 1/5. Yang jadi Q siapa? Yang jadi Q 4/5. Pertanyaannya P tambah ini 5/5 berarti 1 dong. Ya kan? Hmm. Udah gitu doang. Ternyata lumayan gampang ya, alhamdulillah. Kita lihat ke soal berikutnya sebentar. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa KLM, koordinat titik-titik sudut segitiga disajikan pada gambar. Jarak antara K ke L sama dengan M ke K dan L. Oh, berarti harus tegak lurus ya. Kalau kita lihat 8, 8, 3, paling kita lihat 8 ke 3 sih. Meskipun ininya beda ya, nggak jadi masalah, tapi kan ini perubahan perubahan apa namanya, Y-nya ya kalau tinggi. Jadi kita lihat bagian sini dengan yang ini. Ini juga sama ya, 3 juga kan. Berarti perubahan tingginya itu 8 kurangi 3, berarti 5. Luas KLM. Wah, gampang berarti ya. Luas KLM, berarti kan alasnya udah tahu, 6 ya. Kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya udah tahu, 6.
tingginya 5. Coret-coret 3, 15. Berikutnya kalau kita lihat, nah tinggi 5. Nah, volume itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya udah tahu nih, 15. 15. Tingginya nggak tahu. Ini sama dengannya 30. Dari soal dia bilang 30. Nah, berarti ini kita coret-coret dapat berarti T-nya 30 bagi 5. Berarti T-nya 6. Uh, bagus-bagus angkanya ya, alhamdulillah. Nah, di antara pilihan berikut merupakan faktor persekutuan dan di antara merupakan faktor persekutuan dari bla 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 dan bla bla bla. Oh iya iya iya. Nah, berarti kita pakai sifat distributif. Nah, kalau ada 49 kuadrat tambah 49, kita keluarin aja 49-nya. Sisanya apa? 49 tambah 1. Berarti kan 49 kali 50. Nah, kalau 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat gimana? Nah, kan ini 12 itu kan 4 kali 3 ya? Heeh. Berarti ini sebentar. Kalau begitu sebentar. Oh, ada nih sifat yang Kakak pernah kasih juga nih, lupa. Ada A min B sama A plus B. Kalau dikali-kali itu jadi A kuadrat min B kuadrat. Kakak pernah kasih kan yang 3 itu? Kan ada yang ini, A plus B kuadrat itu A kuadrat, B kuadrat plus 2AB, tapi nggak apa-apa lah, BA juga nggak apa-apa. Nah, terus ada A min B kuadrat, itu A kuadrat, B kuadrat, min 2AB. Nah, tapi kalau yang selang-seling, yang satu min satu plus ini, oh, gitu. Ini harus tahu ya, lumayan. Ngeringkas waktu kalau ingat ini. Bentar, kakak kotak-kotakin dulu. Nah, ini ya. Ah, berarti ini kan kuadrat sempurna nih. Berarti ya udah kita pakai 12 min 2, 12 plus 2. Berarti kan 10 kali 14. Faktor itu apa? Faktor itu yang dapat membagi. Heeh. 10 pasti bisa ngebagi dong. Nah, berarti 3 juga pasti bisa. Kalau buat belajar nih, kalau buat belajar kenapa bisa bisa benar? Karena kan di sini 49 kali 50 nih, ini kan 7 kali 7, ini kali 5, 25 50 tuh 5 kali 10, 5, 2, kan ini faktorisasi untuk yang pertama, ini Kakak nomorin pertama aja ya biar biar enak. Nah, ini faktorisasi yang pertama tuh ini lanjutannya ya. Nah, yang kedua kalau kita lanjutin 10 itu berarti 5 kali 2, kemudian 14 itu 7 kali 2. Berarti kan 35 tuh dari 7 sama 5 kan? Nah, makanya betul gitu. Karena 1 dan 3 pasangannya lihat opsi ya, lumayan ngirit waktu. Nah, berikutnya 14. 14 juga bisa. Kenapa? Karena ini ada 7 dan 2. 7 dan 2. Nah, berarti oke juga. 50. Nah, 50 kita lihat untuk yang pertama memang bisa, untuk yang pertama, yang kedua masalahnya kenapa? Ini dan, kalau dan harus sama harus dua-duanya. Maka jawabannya 1, 2, 3. Maka jawabannya yang A. Alhamdulillah bisa nih ngerjain. Gimana? Aman nggak? Kalau aman kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat nomor 13. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 3 x min 1 kurang dari fx kurang dari 3 x kuadrat tambah 1. X-nya kurang dari sama dengan 4. Di antara pilihan tersebut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak. Berarti kalau kita langsung masukin aja si tiganya. Cobain masukin tiganya gitu loh. 3, 3 kurang 1 kurang dari F3 gitu kan ya. Nantinya kan kayak gini. Berarti kan eh kurang dari 3, 3 kuadrat tambah 1. Berarti di sini 3 pangkat 2. Berarti F3 kurang dari 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 28 ya. 9 F3 kurang dari 28. Ini ya. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. 7 tidak memenuhi kan? Karena di sini nggak ngepas. Heeh. Berarti ini salah, tapi tidak mungkin nih. Berarti yang benar malah ya. Balikannya. Berarti ini oke. Karena eh, kontradiksi nih, kontradiksi ya. Berarti ini oke, ini juga oke. Gitu ya. Kenapa 9 juga oke? Karena kan harusnya
nggak pas ya, nggak ada sama dengannya kan harusnya. Heeh, tapi karena kontradiksi kita oke, gitu kan ya. Kan 12 berarti 12 salah ya, karena di sini cocok gitu. Dan 24 juga cocok, berarti jawabannya 1 dan 3 gitu. Karena kita pilihnya yang kontradiksinya. 1, 3 itu yang B. Nomor 14. 0 alfa 90 berarti alfanya kuadran 1 ya. KW 1. Tahu kan ya kuadran mah? Apa ya, udah dikasih tahu atau belum? Nah, yang ini loh. Jadi ini 0, 90 derajat. Berarti ini 180. Ya ini 270. Balik lagi 300. Ah, heeh. Ini jadi ini sebutannya al- KW1, heeh, KW2, KW3. Kayaknya belum deh ya. Belum. Heeh. Nah, sekarang cos alfanya 3/4. Nah, cos itu apa? Cos itu sin itu kan sin alfa itu demi. Kalau cos itu sami. Kalau tan itu desa. Nah, kalau teman-temannya tahu. Nah, sin itu temenan sama kosekan. Karena kosekan itu adalah 1/sin alfa. Kayak kebalikannya lah. Nah, kalau cos itu temennya sekan. Sekan itu adalah 1/cos alfa. Kalau kotan itu temennya tan. 1/tan alfa. Ini harus tahu ya dasar-dasarnya. Nah, sekarang kalau cos alfanya 3/4 ya, berarti kita bisa cari samping miring. Sampingnya berarti 3, miringnya berarti 4. Berarti D-nya gimana? Berarti 4 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Berarti 16 kurangi 9, 7, ya kan? 16 dikurangi 9, 7, ya benar. Aman ya? Nah, berikutnya sin alfa. Kita cek nih sin alfa. Ini enaknya KW1 tuh apa? Keunikan atau keenakannya dia. Karena all positif. All positif itu apa? Ada yang negatif. Mau sin, mau cos, mau tan, semuanya positif. Nah, kalau di KW2 all sin. Sin ini yang positifnya sin dan temennya. Temennya sin berarti cosec. Karena kan berkaitan sama sin juga. Nah, kalau yang kuadran 3 all sin, satunya tan. Beserta temennya. Berarti temennya tan itu kotangan. Berarti kotangan dan tan positif di kuadran 3. Kalau di kuadran 4, all sin tan yang belum kepanggil berarti cos. Cos. Cos itu temennya sekan. Berarti ini temennya dengan yang ini, tanda in love. Dah, gitu. Nah, sekarang kita cek-cek dan recheck. Yang nomor 1. Nomor 1 itu adalah sin alfa. Sin alfa itu demi. Depannya berarti. Depannya berarti akar 7 per 4. Nah, berarti nomor 1 itu salah. Jadi nomor ini juga salah. Sekarang yang kedua, tan 90 kurangi alfa. Nah, gimana nih? Nah, gimana nih? Nah, kalau misalkan tan 90 dikurangi alfa, itu ada perubahan ya. Gini-gini. Jadi, perubahan sudut itu berkaitan sama sumbu X. Ketika berkaitan sama sumbu X, sin di kuadran 1 tetap jadi sin di kuadran 2, tetap jadi sin di kuadran 3, dan tetap sin di kuadran keempat. Kalau berkaitan sama sumbu X. Di kuadran 2, itu 180 kurangi alfa. Kenapa? Karena berkaitan dengan garis 180. Tapi kalau misalkan di kuadran ketiga, itu 180 ditambah alfa. Tapi kalau di kuadran keempat itu 360 dikurangi alfa. Nah, mereka tidak akan berubah. Kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos, tan tetap tan. Tapi yang bikin dia berubah itu posisi kuadran 2 misalkan ditanyain sin, berarti sinnya tetap positif. Gitu ya. Sama contohnya deh, contohnya ya. Agak biar gak bingung. Misalnya 240. Sin 240. Sin 240 itu sama aja dengan sin gitu ya. 180 ditambah berapa nih? Biar jadi 240. Sin berapa? 60. Tapi ini kuadran ke berapa? 240 tuh 3. Berarti min. Min sin 60. Kenapa min? Karena di kuadran 3 itu sin itu negatif. Heeh. Tapi tetap tetap apa? Tetap sin setara dengan sin lagi. Maka kita cari sin 60 itu berapa?
Berarti kan, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Berarti jawabannya min setengah akar 3. Tapi kalau gitu ya, berkaitan dengan sumbu Y berubah. Ini kan dengan sumbu X nih. Nah, tapi kuadran 2 itu juga boleh. Jadinya gimana? Jadi 90 tambah sesuatu. Kalau di kuadran 2, 90 ditambah sesuatu. Nomor 2, gitu ya. Tan 90 dikurangi alfa itu apa? Berarti dia jadi, kotangan. Kotangan alfa. Kotangan alfa. Kotangan alfa itu apa? Satu per tan. Satu per tan itu apa? Berarti sade. Kan harusnya tan itu desa, jadi sade. Sa-nya itu 3, D-nya itu akar 7. Nah, oke, kebetulan oke. Shoot, oke. Tapi jadi ngulas dulu ya ke materi sebelumnya. 2 benar nih, pasti 4 benar. Nggak usah dicek 4-nya. Karena satu salah, 2 pasti benar, berarti 4 juga benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. Tapi kalau mau dicek boleh untuk sekarang belajar. Heeh, tan alfa. Tan alfa berarti desa kan. Tan alfa berarti desa. Berarti ya udah benar gitu kan. Tinggal diputar yang nomor 2 dan 4. Oke, aman. Nomor 15. Nomor 15 Kakak baca dulu. Segitiga ABC, segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Disebut aja L1 dia. Titik D merupakan titik tengah AB. Kita gambar deh. Anggaplah ini sama ya, meskipun gambarnya kurang bagus. 4, 4, 4. D tengah-tengah AB. Berarti ini A, ini B, ini C misalkan. E tengah-tengah, D tengah-tengah AB. E tengah-tengah AB. Oke. Kita tulis aja di sini E gitu ya. Ini tengah-tengah ya. Nah, terus apa D? Oh, D, sorry. D. Ruas di CD. Berarti harus ditarik dulu. Berarti ini tarik nih. Ini ada E gitu. Nah, terus luas ABE. ABE, oke. Berarti ABE. ABE. ABE-nya L2. Nah, kalau kita lihat sebentar. Di sini kita cari luas satunya dulu deh ya. Luas satu itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu bisa pakai rumus S kuadrat. S kuadrat akar 3 per 4. Berarti S-nya itu 4, berarti kuadrat akar 3 per 4. Ini bisa ya khusus untuk sama sisi ya. Coret-coret, berarti jadinya 4 akar 3. Sekarang luas 2-nya nih. Sekarang kita bikin luas dulu deh. Kali alas, kali tinggi kan. Alasnya kan AB nih, ya kan? Setengah kali AB-nya itu berarti kan 4. Kemudian si si tingginya nggak tahu, H aja ya. Berarti 2H nih, 2H. Nah, berikutnya L2 banding L1. Berarti L2 2H 4 akar 3. Kita coba-coba dulu gitu ya. Coret-coret 2, 2 akar 3. Nah, kan si H2 ini si H2 ini karena kita nggak tahu ya ukurannya berapa, tapi kita punya rentang. H2 ini atau H deh, bukan H2, H aja ya, karena tadi lambangnya H. H ini di antara 0 gitu ya, tapi kan nggak mungkin 0, berarti nggak usah pakai sama dengan ya. eh Lebih dari 0, tapi kurang dari 2 akar 3 ya. Nah, berikutnya berarti kita lihat di sini. Nah, luasnya berarti kan berkaitan dengan luas juga nih. Kayaknya nggak bisa ditentuin sih ya, karena hanya nggak tahu ya. Cuman baru rentang doang ya, belum ada angka pasti. Kayaknya tidak bisa ditentukan sih, karena nggak ada alat bantu lagi, cuman cuman bisa nyampe rentang doang.
Berikutnya nomor 17 kita cek terlebih dahulu. Kita akan dapatkan nilai F dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu dengan persamaan 2 kita kalikan dengan 2 sehingga kita dapat kurangi min F sama dengan min 12 tambah 8. Berarti kita dapat untuk min F-nya itu kita dapat min 4 atau F-nya sama dengan 4. Tapi ketika kita lihat ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena F itu kan untuk solusi dari Z. Sedangkan untuk X dan Y-nya belum dapat apa-apa. Jadi kalau misalkan kita bingung untuk mengerjakan solusi dari pertanyaan, maka kita coba arahkan dari soalnya. Yaitu ketika kita lihat di sini ada X kuadrat min dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kan kita punya X kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Maka P-nya itu kita nyarinya min Y kuadrat begitu. Oke, karena di sini P-nya itu adalah min Y kuadrat, berarti ketika Y-nya positif itu juga hasilnya akan negatif. Ketika Y yang diambilnya negatif pun hasilnya negatif, karena negatif dipangkat 2 akan positif, positif kali negatif, negatif. Begitu pula kalau yang positif ya. Artinya apa? Artinya Y-nya itu akan selalu negatif, sedangkan si Q itu nilainya 17 atau positif. Artinya apa? P-nya itu negatif, Q-nya itu positif, sehingga konsisten nih si P-nya itu selalu di bawah atau kurang dari si Q begitu. Oke, itu untuk pembahasan PK FR 2025. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya. See you next time.